Hai guys, di video kali ini kita akan membawakan salah satu materi mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu tentang komunikasi data. Ada beberapa bagian nih yang kita bahas, seperti definisi, tujuan, komponen, contoh, serta kesimpulan dan sisi tanya jawab yang berada di akhir video. Sebelum kita masuk ke materi, kalian pasti ingat kan dengan kata pepatah tak kenal maka tak sayang? Maka dari itu, kami, anggota kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Nikada Sita Yuswari, bisa dipanggil Sita, dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 231535437, kelas 1A Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Aku Riani Lufitaningsih, biasa dipanggil Riani, dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 231535465. Aku, Niputu Cahya Dharma Udari, bisa dipanggil Cahya Dharma dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2315354073. Apa sih isi pikiran kalian saat mendengar komunikasi data? Orang-orang yang berbicara tentang data? Atau kalian berpikir tentang media sosial? Sebenarnya, pengertian umum dari komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan dari 2 atau lebih perangkat komputer, laptop, printer, dan beberapa alat komunikasi lainnya. Untuk pengertian yang lebih rinci, mari kita masuk ke definisi. Definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara 2 atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik itu jaringan lokal, local area network atau LAN, maupun jaringan yang lebih luas seperti internet. Komunikasi data memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling berbagi informasi dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks komunikasi data, informasi yang dikirimkan atau sumber source dapat berupa data yang merupakan representasi digital dari informasi. Data dapat berbentuk kumpulan bit 0 dan 1, di mana setiap bit mewakili suatu nilai atau karakter tertentu. Tujuan dari komunikasi data yaitu memindahkan informasi dengan efisien dan akurat, pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, penyimpanan dan pemulihan data, kolaborasi dan koordinasi antara pihak terkait, otomasi proses bisnis, analisis data untuk pengambilan keputusan, menjaga keamanan dan privasi data yang dikirim, dan integrasi sistem untuk pertukaran informasi yang mulus. Dengan komunikasi data, informasi dapat dipindahkan, disimpan, dianalisis dengan lebih efektif, memungkinkan kolaborasi yang baik antara tim, serta mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Komponen komunikasi data. Pengirim atau sender. Ini adalah perangkat atau entitas yang mengirimkan data atau informasi kepada penerima. Pengirim bertanggung jawab untuk mengirimkan data melalui media pengiriman kepada penerima. Penerima atau receiver. Ini adalah perangkat atau entitas yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim. Penerima bertugas untuk menerima dan memproses data yang diterima. Data adalah informasi yang akan dikomunikasikan atau antara pengirim dan penerima. Data dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau bentuk data lainnya yang dikirimkan melalui komunikasi data. Media pengiriman atau transmission media. Media pengiriman adalah media atau perantara yang digunakan untuk melakukan pengiriman data antara pengirim dan penerima. Contoh media pengiriman meliputi kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, dan jaringan nirkabel. Protokol adalah aturan atau standar yang mengatur komunikasi data antara pengirim dan penerima. Protokol menyediakan pedoman yang memastikan pengiriman data yang dapat diandalkan, pengaturan koneksi, pengaturan formal data, dan lain-lain. Contoh protokol yang umum digunakan adalah TCP atau IP
Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dalam konteks internet. Contoh komunikasi data ada 8, yaitu email, mengirim pesan melalui email menggunakan internet, pesan teks atau SMS, yaitu mengirim pesan teks melalui ponsel, panggilan telepon, berbicara dengan suara melalui telepon, media sosial, yaitu berinteraksi melalui platform seperti Facebook atau Instagram. Transfer file adalah mengirimkan file melalui email atau aplikasi berbagi. Transaksi keuangan online adalah melakukan pembayaran atau transfer melalui internet. Sensor Internet of Things adalah pengumpulan komunikasi data melibatkan pengiriman informasi melalui berbagai teknologi seperti internet, telepon, dan sensor Internet of Things untuk memungkinkan pertukaran informasi, kolaborasi, dan aktivitas lainnya dari sensor yang terhubung. Yang terakhir ada video conference, adalah berkomunikasi melalui video dan audio secara real-time. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang komunikasi data secara merinci? Adapun kesimpulan dari video yang kami buat, yaitu komunikasi data akan selalu diperlukan oleh manusia dari masa ke masa seiring berjalannya era digitalisasi. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.